wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah, Asisten Kepala Masjid saya hormati, yang hormati juga teman-teman manajemen SMK Negeri Kota Anyar, yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati wali murid, dan tidak lupa juga anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Paling utama dan pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sifat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di kegiatan identifikasi aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah atau di sekolah kita di SMK Negeri Semarang. Salam, semoga salam bersedekah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik, saya di sini selaku pembawa acara, saya presenter ini bersama dengan Pak Tatang. Sebelum menyampaikan susunan acaranya, saya berpantun sedikit nih, Bapak Ibu. Biar lebih semangat. Jangan lupa cakepnya gini. Bagi-bagi minum air hangat. Jangan lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Bagi-bagi harus semangat. Alhamdulillah. Sekali lagi gini, maksudnya biar semangat lagi. Orang penting berangkat pergi. Gayanya keren seperti Mahmud. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami yang imut. Pada kesempatan ini ya di aksi nyata modul titik 2 di mana saya dengan Pak Tatang Purwarna, saya Hedo Raja bersama Pak Tatang Purwarna akan memetakan aset, yaitu dengan alat senjata, identifikasi aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Susunan acaranya yang akan kami buat nanti, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Untuk agar efisiensi waktu berjalan dengan efisien, kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan lafal basmalah bersama. Baik, melangkah acara yang kedua yaitu sambutan. Kami persilakan untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Edi Wasuda SPD MSI. Kesempatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu teman-teman guru, Bapak Ibu undangan dari tokoh masyarakat seputar SMK Negeri Karanganyar, dan anak-anakku sekalian yang kami cintai dan banggakan. Marilah untuk pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan pada kita semua. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan, kita sanjungkan dan Nabi Muhammad SAW untuk keluarga dan para sahabat kemuliaan kita semua yang mendapatkan syafaatnya dari kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita masih tetap mengikuti melakukan pemantauan terhadap kegiatan Bapak Tatang dan Pak Elmi dalam rangka aksi nyata dalam rangka kegiatan salon guru bergerak. Dari beberapa kali mengadakan penyelenggaraan terkait kegiatan bergerak, semakin di sini kegiatannya semakin bervariasi. Dulu ketika pertama kali Bu Pamiati seperti itu, kemudian pada saat Triana berubah lagi, kemudian ketika Bu
Pak Hendi ya, Pak Imam ya, satu angkatan kan ya. Dan ini yang terakhir angkatan dari Pak Tatang dan Pak Hendi juga variasinya berbeda-beda. Hikmah yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan Salon Gembira ini setelah ini mudah-mudahan nanti ada lagi yang juga mengikuti untuk program Gembira berikutnya, oke? Ulang ya. Guna sudah, tinggal ikuti. Yang ikuti sudah selesai sih ya. Siapa lagi Guna? Oh Pak Yuko ya. Pak Buratna, Iya. Denny, sama Pak Hendra. Empat tadi ya. 5, rame lagi nih berarti nanti. Oke. Dari teman-teman tanggapan dan aktivitasnya luar biasa Pak Ibu. Ini saya bandingkan dengan sekolah saya ya. Itu nggak ada yang mau jadi guru. Nah ini gimana ini? Ya, itu biasanya diderita oleh sekolah-sekolah tua karena gurunya udah tua-tua, jadi sudah nggak mau bergerak, ada mager itu, malas gerak. Jadi semua itu aku mandek ini wis sempat ayo terus berhenti di tempat mungkin seperti itu mungkin, tapi tidak kemudian berpikir berhenti atau ada pertimbangan yang lain. Jadi saya bersyukur bisa bersama Bapak Ibu di sini untuk pelaksanaan kegiatan Gembira dan teman-teman bersemangat. Semangat habis Bumuna dan Ngawan ada lagi ini kan berarti kan ada semangat, minimal semangat. Walaupun sampai dengan ini implementasinya belum tampak, ya implementasinya di lapangan itu belum gerakannya belum seperti yang kita harapkan gitu. Ya. Apalagi sudah dibuka tuh diam-diam saja ini. Belum ada aksennya ketika masih pendidikan. Tapi nggak apa-apa. Jadi minimal di pendidikan ini sudah bergerak atau pernah bergerak gitu daripada tidak jadi guru penggerak tapi tidak pernah bergerak berarti itu. Nanti awas nih yang tidak mau bergerak nanti semakin berat semakin gemuk ini ya terjadi obesitas. Nah iya silakan didorong ditarik gitu kakinya. Itu apa itu. Nah mudah-mudahan ini secara umum memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain ya, dan adanya kesadaran bahwa kehadiran Bapak Ibu di kelas itu juga merupakan hal yang juga disampaikan dalam diklat bergerak begitu. Karena banyak sekali ya konten-konten di Instagram itu yang kemudian menjadi sangat inspiratif. Itu Bapak Ibu bisa melakukannya, bisa duplikasi, meniru lah ya, meniru. Kemudian anak-anak bisa mendapatkan pencerahan lebih banyak dari sekedar teori yang Bapak Ibu sampaikan. Karena apa? Teori jelas sama buku nih, tapi kemudian etika, attitude yang lain yang di buku tidak ada itu hasil dari eksplorasi Bapak Ibu menjadi guru penggerak atau berhubungan dengan teman-teman yang lain. Jadi anak mendapatkan kompetensi itu tidak meligi hanya yang didapatkan di buku teks, tapi ada keterampilan lain yang nanti kemudian mengumpul menjadi yang kita sebut sebagai soft skill. Okay. Soft skill ini kan sesuatu yang sering disampaikan pada saat seleksi penerimaan karyawan baru, pegawai baru di setiap perusahaan atau lembaga. Karena mereka yakin bahwa anak SMK itu semua ada kompeten. Yang membedakan adalah soft skillnya itu. Ya. Masih juga terlihat di sini ketika ada keran buka orang asing berniat untuk nutup. Nah itu sebagian dari soft skill gitu Pak Ibu. Anak-anak juga ya jadi gitu ya. Kemudian ada plastik tertumpah di luar tong sampah gitu itu ya dimasukkan, itu soft skill. Itu kalau nggak dibiasakan nggak jadi Pak Ibu. Sudah siang lampu listrik di depan masnya dimatikan. Ini dibutuhkan ya dia nyala. Maksudnya sudah tidak dibutuhkan gitu ya.
Makanya itu berkembang terus tali elektronika ini untuk membantu karena kekurangan soft skill dibuat sensor cahaya padang mati dewi. Tapi malah nggak mendidik. Harusnya kita ini manusia yang berpikir dinamis itu bisa melakukan itu contoh-contoh dari soft skill. Ya. Misalkan ya banyak sekali kok kalau kejadian ada kecelakaan kita rela membantu gitu ya. Jadi itulah bagian yang kemudian akan kita kembangkan. Nah di sini ini kita akan menggunakan tema pada hari ini yang kita identifikasi aset kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Ini dari kata-kata ini saya ada malu, Pak. Malunya kenapa? Satu, semua aset yang ada di sini belum bisa dimaksimalkan dibanding dengan banyaknya yang tidak bisa diaktifkan ya Pak. Ya. Ini kembali lagi, ini adalah karena ya alat kita kan butuh diperbaiki, butuh maintenance, butuh perawatan. Tetapi kalau kemudian perawatannya itu menjadi berkurang atau kemudian tidak bisa dilaksanakan menjadi muspro lagi. Kemudian tentang sumber dayanya manusianya ini termasuk bapak ibunya itu juga yang bisa untuk kita dorong lagi agar lebih ini bisa berdaya guna gitu. Jadi berdaya guna itu artinya kekurangan-kekurangan di satu sisi bisa ditambal dengan kekuatan di yang lainnya. Sehingga ini walaupun masih dalam tahap analisis satu lab satu ruangan isinya 36. Kemudian yang aktif 20 ya Pak. 19 20 itu kan artinya kan hampir 40% ya yang tidak bisa dimanfaatkan. Ya sebetulnya kalau melihat di sekolah-sekolah boarding gitu Pak ya, anak-anaknya bawa laptop sendiri ya, jadinya kan itu bisa langsung bekerja dari. Jadi mestinya untuk kemudian ini bahan evaluasi kita, artinya kita jangan membekali anak HP, tapi dibekali dengan laptop gitu ya. Jadi itu akan lebih bermanfaat untuk pembelajaran. Ini HP lumayan yo, 40 dikeloni gitu. Laptop itu nggak mungkin dikeloni kok, keloni laptopnya rusak panas, sirkulasi udaranya terbatas itu. Ya, gitu. Jadi ini yang kemudian kita menjadi bahan analisis. Ada 8 lab. 8 lab ya. 10 lab ya. 11 lab masuk akal itu ya yang baru yang kemudian akan Bapak Ibu identifikasi yang akan diskusinya. Mudah-mudahan acara ini tidak hanya formalitas Pak ini Pak Tatang dan semua pemangku kepentingan di sini, nanti akan ada rekomendasinya. Kira-kira seperti apa? Ya kita kan rekomendasi itu untuk pengambilan kebijakan dalam menentukan ARKAS maupun perkasa. Nah yang bos si perkasa ya, ARKAS dan si perkasa untuk itu. Ya. Jadi selalu ada harapan Bapak Ibu. Walaupun harapan itu nanti harus diputuskan dari level yang lebih tinggi, bukan level kita. Kita kan sifatnya rekomendasi, mengusulkan rapat pendidikan, karena yang ambil keputusan. Tapi kalau kemudian levelnya belum bisa merespon kita harus terus duduk paling ya bersabar gitu kan gerakannya seperti itu. Mungkin itu Pak Ibu ya, saya nanti tidak bisa menemani sampai selesai, ada beberapa yang harus diselesaikan pekerjaan saya dan mudah-mudahan ini nanti bisa berlangsung dengan lancar, acara ini bisa membawakan hasil atau suasana positif dan kemudian memberikan rekomendasi yang mudah-mudahan rekomendasi itu bisa diimplementasi lewat kegiatan ARKAS dan SIPER. Lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah. Langsung saja melangkah acara yang ketiga yaitu kegiatan inti
implementasi aksi nyata modul 3.2 calon guru penggerak angkatan 11 Kota Purbalingga dengan tema identifikasi aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah bersama kami nanti bersama dengan saya ikut belajar. Jadi maksud dari presentasi ini bukan menggurui ya, tapi kita sama-sama belajar dan ini pun baru sekedar pemetaan. Oke, langsung saja untuk presentasi. Slide pertama, saya persilakan untuk Pak Tatang Purwana menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon Bapak Ibu sembari disamping tangannya di sambil saja. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin untuk saya Pak Tatang dan Pak Heri di sini kami akan melaksanakan kegiatan lanjutan dari program guru penggerak di mana kami akan melaksanakan kegiatan aksi nyata di modul 3.2 di mana kami diminta untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya di sini terkait dengan identifikasi aset atau kekuatan atau sumber daya yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar. Tentunya dari tujuan kegiatan ini di mana kami calon guru penggerak diminta untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum melangkah lebih jauh, di sini kami akan membuka kegiatan ini dengan berpantun kolaborasi. Jangan dipaksa ya Bapak Ibu. Mohon izin. Ular sanca berkepala dua. Kaki 1000 hewan melata terinjak tak berdaya. Pagi ini kita berdiskusi bersama Membahas aset, kekuatan, sumber daya sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu dan sedikit ini Bapak Ibu kita responnya juga pantun mungkin bisa dibaca oleh salah satu peserta. Monggo boleh siswa juga bisa boleh silakan boleh silakan bisa dibaca oleh salah satu. Jika ingin ke Purbalingga, hati-hati banyak tilangan. Memiliki mata 3 warna, satu kaki tanpa tangan. Kamu Bapak Ibu bisa ditebak panggungnya? Kira-kira apa ini? Kira-kira panggung tersebut Lampu lampu merah. Ada lagi pantun yang kedua, monggo Bapak Ibu peserta kegiatan boleh dibacakan. Berjalan di ladang banyak petang. Cakep. Awas datang orang marah. Cakep. Orang muda berbaju hitam, Cakep. orang tua bajunya merah. Kira-kira lampu dia Pak? Monggo. Atau dia Mas Bambi, Mas Adi tahu? Ini mungkin. Kira-kira apa ini? Berjalan di Sangat ladang. muda berbaju hitam, sudah tua, bajunya merah. Ya, Bapak Ibu ini adalah Cabai. Baik Bapak Ibu, saya teruskan ini bahwa di program PKP mengenalkan kami bahwa sekolah adalah sebagai ekosistem. Dilihat dari lingkungan sekolah, ada gedung, ada fasilitas, ada alam, ada tentunya manusia, ada murid, ada guru, ada teknik dan sebagainya. Di mana di sini dijelaskan bahwa ekosistem adalah merupakan suatu tatanan interaksi antara makhluk hidup dan
unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Tentunya di mana unsur-unsur tersebut baik yang hidup maupun yang tak hidup itu saling berinteraksi dan saling berhubungan dan tentunya membuat selaras dan harmonis seperti itu. Jika dibayangkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik tentunya yang hidup dan abiotik yang tak hidup, di mana ada unsur-unsur di sini yang biotik seperti murid, lalu ada kepala sekolah, guru, staf atau tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait dan pemerintah daerah. Untuk unsur yang tidak hidup atau abiotik, diantaranya ada keuangan, ini yang mungkin luar biasa untuk menjalankan sebuah ekosistem di sekolah, sarana prasarana dan serta lingkungan alam seperti itu. Ya, berikutnya yaitu pertanyaan pemantik ya untuk aset atau kekuatan atau sumber daya sekitar kenegaranya. Gimana pertanyaan pemantik yang pertama? Apa menurut Anda? Ini Bapak Ibu dan apa namanya Mas Adi, Mas Tommy? Menurut Anda setiap diri memiliki sisi positif? Pasti ya, selalu kan. Kemudian apa sumber daya yang dimiliki itu untuk SMK? Apa yang dimiliki SMK Saka atau SMK Karanganyar ini? Nah, disinilah kita nanti akan bareng-bareng bersama untuk mencari pemetaan sumber daya atau sisi positif dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Di mana SMK Negeri Karanganyar memiliki visi dan misi, visinya yaitu SMK Negeri Karanganyar yang berkarakter, berkompeten dan berdaya saing. Kita sering sekali melihat tulisan ini, di mana tulisan sudah terpampang di depan ruang kepala sekolah, di kantor, di tempat-tempat yang strategis. Kita sering membaca itu, bahkan di website kita terpampang visi dan misi. Kemudian misinya mengembangkan, menghayatkan dan pengalaman ajar agama dan keragaman budaya sebagai sumber kearifan dalam bertindak. Menyelenggarakan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan jiwa kewirausahaan dan penguasa kompetensi berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu lembaga dan perusahaan. Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi-misi SMK Negeri 1 Karanganyar, tentunya kita harus merancang kegiatan atau program-program tertentu, dan tentunya ada kalanya di mana kita juga menghadapi kendala atau masalah dalam menjalankan kegiatan atau program tersebut. Nah, hari ini kita akan sharing, kita akan mencoba berdiskusi tentang pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau bahasa kerennya asset based approach ya. Hal ini berarti bagaimana kita memandang sumber daya yang ada di sekolah, apakah nantinya dianggap sebagai aset atau kekuatan atau kekurangan atau masalah. Di sini dalam identifikasi aset tersebut ada dua pendekatan, di mana pendekatan yang pertama itu disebut dengan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau yang disebut dengan deficit based approach. Di sini ya memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, di sini pendekatan deficit based approach, di mana kita seringnya adalah mengeluh Bapak Ibu. Jadi mengeluh banyaknya fasilitas sekolah yang tidak berfungsi dengan baik seperti itu, buku bahan ajar yang tidak lengkap seperti itu, lalu ada sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Dan apakah jika kita melakukan pendekatan berbasis kekurangan, sebuah ekosistem tidak berjalan? Nah, itu kita perlu pikirkan. Lalu yang kedua, itu kita berpikir terkait dengan kekurangan yang dimiliki, mendorong cara berpikir kita selalu negatif Bapak Ibu, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin kita raih sesuai dengan visi misi sekolah. Dan yang ketiga, semakin lama secara tidak sadar
kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga ini. Curiga yang dapat menjadikan kita buta ya terhadap potensi atau kekuatan yang ada di sekolah kita atau di sekitar kita seperti itu. Nah, untuk pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Bahasa kerennya asset based approach. Betul gitu, Pami, saya mengucapkannya. Ada bahasa Inggris gua di sini ya. Iya, saya salah kalau berucap. Jadi pendekatan berbasis aset ini adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menemukan kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Ya, pendekatan ini merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif dalam diri kita. Pendekatan berbasis aset kemudian kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBK. PKBA ya. Pendekatan ini memberikan nilai lebih pada kapasitas kemampuan, pengetahuan, jaringan dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Ya, kita ini juga komunitas sistem. Ya. Pendekatan PKBA menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayagunakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Sekolah mempunyai banyak sumber daya. Sumber daya tersebut bisa dikelompokkan menjadi 7 modal utama. 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Apa saja? Saya sampaikan dulu, Pak. Jadi ada 7 aset atau modal utama, namun Bapak Ibu perlu diketahui dalam mengidentifikasi karena ada 2 pendekatan, kira-kira Bapak Ibu memilih pendekatan defisit atau berbasis kekuatan untuk menganalisis ini. Iya, otomatis kita akan menganalisnya berbasis kekuatan. Nah, di sini ada ada 7 modal. Yang pertama adalah modal manusia, di mana sumber daya manusia yang berkualitas ini bisa dilihat atau bisa diklasifikasikan berdasarkan pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraannya, dan harga diri dari seseorang tersebut. Pemetaan modal atau aset ini merupakan kegiatan menginventaris dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah seperti itu. Pendekatan lain mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan atau keterampilan dari seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya adalah kecakapan memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan juga bisa dikatakan. Contohnya adalah kecakapan dalam mengelola usaha, pemasaran, yang negosiasi. Kecakapan yang berhubungan dengan seni dan budaya, contohnya kerajinan tangan, menari, bermain teater, dan bermain musik seperti itu. Yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Oleh sebab itu, pada hari ini kami juga menghadirkan wali murid dan tokoh masyarakat. Contoh-contoh yang termasuk dalam modal sosial antara lain adalah asosiasi. Asosiasi adalah suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan suatu tujuan yang sama dengan saling berbagi untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak, Ibu guru dan siswa dimohon untuk berdiri. Di sana aku berdiri.
rakyatku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tegakkan negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan untuk modal yang ketiga, yaitu modal politik, di mana modal politik itu berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Di sini misalnya seorang kepala sekolah dengan kewenangannya yang dimilikinya menggunakan kewenangan tersebut untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir tentunya untuk kepentingan warga sekolahnya dan peningkatan kualitas pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid seperti itu. Yang keempat yaitu modal agama dan budaya. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Modal budaya dijelaskan dari 3 hal, yaitu yang pertama, keadaan yang melekat dan terwujud seperti nilai dan tradisi yang dianut dan dikembangkan dalam masyarakat. Yang kedua, keadaan konkret, hasil cipta dan karya seperti lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan, dan semua benda yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas. Yang ketiga, yaitu sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik, yaitu sekolah. Modal yang selanjutnya, yang kelima adalah modal fisik. Di sini modal fisik terdiri dari 2 kelompok utama. Yang pertama ada bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan seperti ruang rapat ataupun kegiatan pelatihan. Lalu yang kedua, adanya infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari irigasi atau saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lainnya. Yang keenam adalah modal lingkungan atau alam. Bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya yang ada dalam ini. Yang ketujuh atau yang terakhir, ini ada modal finansial, di mana dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar jika ada lahan yang memang bisa digunakan, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang sedikit kami paparkan, dapatkah Bapak Ibu merefleksi terkait dengan apa pemahaman baru dari kegiatan ini? Boleh Bapak Ibu atau mungkin peserta didik dipersilakan. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa saja yang dilakukan oleh Pak Hermi, memang itu semua adalah otokritik bagi kita, terutama tentang
pengeluhan itu. Ya, jadi ya memang kita ada banyak kekurangan Pak, terutama dalam hal tadi fasilitas. Fasilitas kita sebetulnya kalau aktif semua ya mencukupi. Kemarin tadi ada sampaikan dari pihak sampah juga ada 36 yang sudah digunakan 19 itu adalah bagian dari dengan adanya pertemuan pada pagi hari ini kita nanti terus berpikir jadi kita apa yang keluhan-keluhan tadi yang muncul itu agar bisa kita atasi yaitu dengan cara bagaimana tentu saja adalah mengefektifkan peralatan yang ada itu agar kemudian pesan-pesan atau pesan-pesan pembelajaran kepada siswa itu tetap tercapai. Di samping posisi kita menunggu hasil perbaikan yang tadi pusat tadi gitu. Itu memang sebenarnya harus ngomong ini sih ini sudah disampaikan oleh Pak Kakang itu memang keadaan kita seperti dan lihatnya semua sekolah begitu ya Bu ya mesti ada saja persoalan-persoalan terkait dengan dan itu memang itu yang harus kemudian kita kasih itu kita untuk berimprovisasi berinovasi sehingga semua kekurangan-kekurangan itu bisa menjadi kekuatan sehingga anak tetap bisa kompeten dan kemudian bisa unggul lalu menjadi calon-calon tenaga kerja yang qualified dan bisa diterima di yang bagus. Terima kasih Pak Rekan. Lanjut. Terima kasih Pak Edi atas tanggapannya, refleksinya. Bu Pami monggo tadi angkat tangan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mengenai pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Tatang dan Pak Beni, itu menurut saya pribadi memberikan pemahaman baru. Yang pertama adalah mengenai pendekatan dalam mengidentifikasi aset atau kepemilikan dari sekolah kita ini. Dimana biasanya kita itu selalu bertitik pusat pada masalah atau kekurangan yang terjadi sehingga kita hanya merasa bahwa masalah tersebutlah yang harus segera kita tangani tanpa sadar bahwa kita juga memiliki aset yang sudah kita miliki dan perlu kita manfaatkan tadi sudah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk memaksimalkan apa yang sudah kita ada. Kemudian yang kedua tadi mengenai jenis-jenis aset di mana ternyata ada 7 nih Pak, ada 7 jenis aset yang mungkin paling familiar bagi kita semua itu adalah hanya aset fisik saja karena terbiasa aset itu adalah sesuatu yang berwujud seperti hidup seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Pani atas refleksinya dari apa yang tadi kami sampaikan. Ya sedikit menyampaikan memang biasanya kita berfokus pada masalah seperti dalam kegiatan pembelajaran yang dimana komputer mungkin dari 36 yang jadi 19, apakah pembelajaran itu tetap bisa terlaksana atau pembelajarannya berhenti. Tentunya kita sebagai guru tetap memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik dengan mungkin dijadwalkan sesi atau mungkin hari ini separuh kelompok, besoknya separuh kelompok, namun tetap kegiatannya bisa berjalan. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya. Baik Bapak Ibu, sebelum ke kegiatan selanjutnya kita akan lebih mengenal identifikasi aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita per masing-masing dari modal yang tadi dijelaskan oleh kami berdua. Mohon izin kita tonton dulu video berikut.
Semangat terus. Ya, itu guys sedikit video berdurasi kurang lebih 4 menit tadi kurang lebih 4 menit nih. Dari video ini barangkali dari ibu bapak atau mungkin dari siswa ada yang ingin merefleksikan Saatnya apa jam sih yang kita 5 dapatkan dari dimulai. video ini gitu. It's time to begin the fifth lesson. Sabar. Monggo Pak Imam. Bapak Imam itu. Dengan melihat video tayangan tadi, artinya satu, kita fokus terhadap tujuan. Jika kita fokus terhadap tujuan atau goal yang kita harapkan, insya Allah kita akan sampai. Kata Pak Kamil, lalu masa pelakon ya, dia yang jaga wajada. Siapa yang bersyukur-syukur pasti akan sampai. Itu yang dapat kami pahami, terbukti dengan video yang tadi tinggi sekali walaupun membawa beban yang sangat berat. Tapi alhamdulillah dengan tekad yang kuat, sabar, ulat, kemudian fokus kepada tujuan, tidak fokus kepada masalah, itu juga sampai. Begitu Pak. Luar biasa, terima kasih. Ada lagi mungkin yang menambahkan? Oh, Mas Fahmi, mohon silakan. Dari Ya, limbah dari film tersebut yang mana dari kita ambil dari aset yang mana aset tersebut ada 7 yang salah satunya kita ambil dari aset fisik yang mana dari film tersebut kita mengimbau bahwasanya kita tetap bisa ya, tidak hanya melihat dari segi fisiknya saja, cuman kalau kita tanpa aset yang ada kita sudah bisa dalam segi pemanfaatan fisik tersebut. Jadi tanpa adanya fisik yang aset yang bagus, kita bisa memanfaatkan aset tersebut dengan baik. biasa Mas Fahmi. Biasa. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Imam dan Mas Fahmi. Memang yang pertama tadi memang fokus ke tujuan, ya. Kemudian yang kedua memang tadi
itu fokus terhadap apa yang dia miliki. Betul yang disampaikan oleh Mas Fahmi tadi, walaupun becaknya itu tidak bermesin, ini hanya sekedar kejutan, tapi dia fokus dengan insya Allah saya sampai ke tujuan, dalam kekuatan walaupun tadi ada halangan sedikit, itu Mas. Kemudian tetap digenjot, sampai akhirnya sampai ke tujuan. Walaupun di dalam menuju tujuannya itu dia banyak sekali gangguan, oleh temannya, tadi kan. Kemudian apa namanya, yang penumpangnya terus bergerak menambah beban, tapi dengan kekuatannya, ya walaupun saya punya adanya ini, saya fokus dengan kekuatan saya bisa mencapai tujuan. Luar biasa, terima kasih sekali untuk tanggapannya Pak Imam dan Mas Fahmi. Selanjutnya melangkah yang berikutnya yaitu acara lain-lain, acara lain yang keempat yaitu acara Bali Bersama Kekuatan yang SMK kita tercinta, yang akan disampaikan nanti itu saja dari Pak Tata. Terima kasih Pak Emi. Mari Bapak Ibu kita akan balik bersama terkait dengan kekuatan SMK Saka tercinta. Bapak Ibu mungkin bisa buka HP-nya, membuat di room boleh, nanti diketikkan bit.ly _aset_SMK Saka seperti itu. Nanti Bapak Ibu akan merujuk pada Padlet. Dapat diakses Bapak Ibu, amun. _aset kapital _SMK Saka kapital. Bapak Ibu nanti akan masuk ke nanti akan masuk ke sini, Nah ini Bapak Ibu, mari kita diskusikan terkait dengan aset atau kekuatan sumber daya yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar beserta nanti pemanfaatan untuk sekolah seperti itu. Kita akan mulai dari modal manusianya. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban kekuatan dari sisi modal manusia dengan cara mengomentari atau menambahkan tanda plus di sana. Bapak Ibu, kita lihat kembali dari modal manusia itu apa, gitu. Nah ini modal manusia tadi yang kami coba definisikan. Bapak Ibu bisa melihat dari pendidikan, kesejahteraan atau keterampilan atau kecakapan yang dimiliki oleh modal manusia yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar. Silakan Bapak Ibu boleh menuliskan beserta manfaatnya. Tanda plus di sini, ditambahkan komentar. Oh, komen kita bukan tambah lagi.
komentar ya. Iya, komentar, iya. Karena kalau yang sudah di sana juga tidak apa-apa. Saya lalai. Yang modal manusia. Model manusia. Ini yang pertama modal manusia. Ini sebelahnya plus ya, yang komentar, berikan komentar. Ya, kita selaku manusia bisa internal, bisa eksternal, mungkin Bapak Ibu. Oke, kalau yang di luar kita mempunyai modal manusianya, kita berhubungan dengan iya seperti itu. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, kami akan coba sembari Bapak Ibu melanjutkan kegiatan analisisnya. Kami akan coba melihat hasil identifikasi Bapak Ibu terkait dengan modal manusia yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar beserta pemanfaatan dari modal manusia yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar. Di sini hasil identifikasinya yang pertama adalah keterampilan SDM yang bagus. Jadi modal manusia memiliki SDM yang sangat bagus. Lalu adanya pembimbing konselor yang bagus seperti itu. Untuk pembimbing konselor boleh disebutkan Bapak Ibu atas nama siapa Jik? Yang menjadi bukan yang modal manusia atas nama bindingnya, bukan yang menulis penelitian. Nama siapa konselor yang bagus ya? Iya, maksudnya saya siapa yang menjadi pembimbing konselor yang ada di SMK Guru BK. Dan apakah seluruh BK sudah menjadi pembimbing konselor semuanya? Mungkin dibuktikan dengan sertifikat pelatihan konselor tersebut. Seperti itu. Sudah kita ini. Ya, kalau dia mempunyai SDM yang baik dari segi kelulusan, ya. Lalu ada modal manusia sangat tercinta, antara lain adalah siswa-siswi yang kreatif dan berdaya saing, tentunya merujuk pada visi kita. Lalu dari Pak Imam ini mempunyai guru yang berkualifikasi sarjana, bahkan ada yang pasca sarjana, guru penggerak, upskilling reskiling, dan magang guru serta asesor kompetensi. Ini tentunya kita memiliki kepala sekolah yang berkualifikasi S2, bahkan ada rekan-rekan guru yang juga sudah berkualifikasi pendidikan S2, ada Pak Imam, Pak Helmi, dan sebagainya. Dan tentunya guru-guru yang lainnya juga berkualifikasi sarjana S1 seperti itu. Ada yang sudah mengikuti upskilling reskilling, ini guru-guru produktifnya meningkatkan kemampuan skill lagi yang tentunya nantinya berdampak pada murid sehingga di proses pembelajarannya lebih berpihak pada murid, inovatif dan kreatif. Serta ada yang sudah magang guru dan menjadi asesor kompetensi, ini LSP di Pak Imam. Selain itu juga mungkin ada yang sudah mengikuti kegiatan pembatik, ini level 3, ada Bu Triana, Bu Anis, itu
pastinya di bidang IT pembelajarannya juga sudah sangat bagus seperti itu. Kemudian kita melihat juga ada guru PSJOK yang menjadi fasilitator seperti itu di bawah balai besar ya juga, dan guru PSJOK yang kita miliki juga sudah memiliki lisensi keahlian basket, voli, futsal, serta sepak bola, dan tentunya di kita juga memiliki aset guru-guru penggerak. Ini ada 8 guru penggerak dimulai dari angkatan 6, 8 dan 9. Kemudian kami ini juga calon guru penggerak dan nantinya dilanjutkan angkatan selanjutnya. Itu lalu kami juga memiliki tenaga pendidikan yang tentunya membantu ekosistem sekolah tersebut. Lalu kami juga ini memiliki siswa-siswi murid yang tentunya memiliki keterampilan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan mungkin lomba, anak-anak juga berprestasi. Ada yang tingkat nasional, kabupaten, LKS-nya menang seperti itu. Kemudian di mana siswa tersebut sebagai aktor utama dalam pembelajaran. Nah, ini juga ada yang memiliki guru produktif yang sudah bersertifikasi atau bersertifikat lisensi BNSP sebagai asesor. Kemudian modal internal sekolah guru, tenaga pendidikan, siswa, modal eksternalnya ada betul sekali, ada komite pengawas, wali murid serta masyarakat yang tentunya membantu atau sebagai pengawas berjalannya suatu komunitas di sekolah di SMK Negeri 1 Karanganyar. Dan Bapak Ibu dari eksternal ini mungkin kita bisa tambahkan ada aset kita atau kekuatan kita yaitu alumni ya, alumni SMK Negeri 1 Karanganyar, di mana kebermanfaatan dari alumni tentunya yang pertama adalah penginfoan informasi lowongan pekerjaan yang mungkin di sana rekan-rekan alumni sudah bekerja sehingga nanti bisa menginfokan adik-adik kelasnya yang mungkin belum terserap dalam dunia industri bisa mendapatkan pekerjaan. Dan yang karena SMK itu bisa juga untuk kuliah seperti itu, dan alumni juga bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai informasi beasiswa yang ada di universitas, sehingga ada di kelasnya yang mungkin berminat melanjutkan ke perguruan tinggi juga bisa mendapatkan informasi beasiswa, serta bisa dijadikan sebagai narasumber saat kita ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa keterlibatan alumni bisa kita manfaatkan seperti itu. Ini ada mengirimkan guru untuk melakukan kegiatan magang diklat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemarin kegiatan SMKPK juga sudah mewadahi guru-guru kita untuk melaksanakan program magang dari 4 jurusan yang ada di sekolah kita, dan kalau tidak salah magangnya selama 2 minggu kita Imam, 2 minggu, dan alhamdulillah sudah selesai. Tentunya ini meningkatkan keterampilan guru-guru produktif kita untuk melaksanakan pembelajaran yang tentunya sesuai dengan kompetensi yang ada di dunia industri kepada peserta didik kita. Untuk modal sosial, monggo bisa. Modal sosial dan strategi manfaatnya yang pertama ada mempunyai komite sekolah yang bisa diajak untuk bekerja sama. Betul sekali nggih. Sampai aksinya saja seperti ini kami undang wali murid, masyarakat mau datang. Setiap kali ada undangan, alhamdulillah kami selalu hadir dan mendukung kegiatan di sekolahan. Kemudian memiliki masyarakat yang religius, semoga bisa membentuk karakter warga sekolah yang berlaku karimah sesuai visi dan misi sekolah. Dan alhamdulillah kita bersama dengan lingkungan sekitar yang dari hari kecil sholat Jumat, alhamdulillah kita bisa melaksanakan di 2 masjid di desa ini, ya di dusun Banjaranya dan Paralaya, dan alhamdulillah penerimaannya sangat baik. Kemudian berikutnya hubungan kekeluargaan yang harmonis, alhamdulillah di sekolah kita memang seperti
rumah kedua mungkin nggih setelah rumah panjenengan di rumah nggih. Ini rumah kedua di mana karena stok dari di sini di mana hampir kita tidak ada sekat kasta guys, semuanya akrab, harmonis rukun hangat, alhamdulillah. Kemudian kerjasama dengan berbagai pihak di lingkungan sekolah ini seperti sebenarnya di sini kita juga mulai masuk ke politik juga nih Pak. Kita bersama dengan apa namanya puskesmas, kemudian polsek itu juga salah satu kerjasama dari modal sosial. Modal sosial SMK, SAKA organisasi profesi berupa MGMP, PGMI dan komunitas praktisi seperti organisasi siswa atau ekstrakurikuler. Alhamdulillah sudah kita banyak sekali guru-guru dari SMK Negeri Karanganyar seperti Kumuna itu juga salah satu anggota pengurus MGMP PIPAS kemudian Pak Imam juga menjadi ketua Pak ketua MGMP di TIK TIK. Jadi alhamdulillah memang selain modal manusianya berbeda, alhamdulillah di sosial juga bermanfaat Pak Tatang. Berikutnya maaf ini ada juga yang di komunitas praktisi seperti organisasi siswa eksekutif atau ekstrakurikuler. Ini juga alhamdulillah siswa kita juga aktif mengikuti FOP atau Forum OSIS Purbalingga jadi bagian dari anggota FOP. Berikutnya modal sosial yang dimiliki yaitu memiliki komunitas dan organisasi profesi seperti MGMP. Alhamdulillah kita juga punya, misalnya MGMP juga punya Kombel Kombel SMK Negeri Karanganyar. Berikutnya pemilik sekolah yang senantiasa mendampingi berjalannya program sekolah sehingga dapat berjalan selaras dengan harapan wali murid. Betul sekali, kita sudah mengadakan kemarin perpisahan, kemarin sudah mengadakan outing kelas, itu juga atas permintaan dari wali murid, wali murid kembali ke murid dan bersama, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar berkat dukungan dari wali murid. Berikutnya Pak Helmi terkait dengan modal sosial ya tadi sudah dijelaskan Pak Helmi. Tentunya kita adanya peraturan sekolah juga itu termasuk dari modal sosial di mana di KPI kita di SMA Negeri 1 Karanganyar itu menerapkan budaya 5R, 5S itu dijelaskan. Kemudian di setiap jam 10 juga ada menyanyikan lagu Indonesia Raya serta melafalkan Pancasila seperti itu, serta di mana wali kelas juga sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Itu juga bagian dari modal sosial. Terus ini tadi memang sudah dijelaskan juga terkait dengan MGMP. Ya banyak sekali yang menjadi pengurus dan bahkan menjadi ketua itu MGMP baik di internal maupun di eksternal. Kemudian ada mungkin organisasi MKKS di Pak Edi seperti itu MKKS, kemudian ada PGRI, lalu Korpri dan kegiatan Dharma Wanita seperti itu. Lalu terkait dengan komunitas praktisi yang ada di SMA kita juga itu tadi sudah disebutkan atau dituliskan di mana kita punya SAKAC Bu Triana, SAKAC, lalu ada Arta Karya seperti itu, ada Saka Production, Saka Production. Kemudian ada Wanasaka di mana untuk kesehatan atau olahraga yang Pak Helmi Wanasaka. Kemudian ada Saka Sehat. Lalu ada Kosakata komunitas belajarnya SMK, Lalu ada Kombel di PMM seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga mengikuti komunitas-komunitas Kombel di PMM. Selain tentunya yang wajib adalah kosakata Kemudian ada yang mengikuti Matematika Nusantara ini, Terus ada Pak Imam Mitra Studi ya tentunya ini untuk penyelarasan kurikulum di Pak Indro, Mitra Studi dan relasi di kegiatan PKL, magang murid, magang guru tamu, perekrutan tenaga kerja bagi murid seperti itu Pak Helmi. Kemudian dilanjutkan ke modal politik. Ini modal politik yang pertama, sekolah sudah bekerjasama dengan dunia industri guna menunjang relasi untuk
masa depan siswa. Bahkan di kelas 12 kita sudah melaksanakan kegiatan PKL, mohon maaf, ada banyak sekali Dudi, sekitar berapa Pak Imam? Dudi yang 86. 86 Dudi, luar biasa untuk SMK kita. Ya, semoga ini bisa terus berjalan, bahkan bisa menambah jumlah Dudi sehingga nanti keterserapan setelah lulus bisa 100% karena adanya transfer studi ya Pak Imam. Lalu ada berada di lingkungan desa, kecamatan yang kondusif tanpa masalah. SMK dekat dengan puskesmas kecamatan, memiliki kerjasama dengan pihak puskesmas dan polsek terdekat. Lalu ada memiliki kekuatan politik ataupun kekuatan yang berorientasi pada kekuatan demokrasi, yaitu kebijakan diambil sesuai kesepakatan bersama, tentunya dengan adanya rapat-rapat dinas yang diselenggarakan di SMK kita untuk mencapai mufakat. Sinergi dan dengan kekuatan yang ada di lingkungan sekolah, modal politik yang dimiliki yaitu adanya kolaborasi dengan pihak-pihak luar, misalnya kepolisian, puskesmas, kemudian modal politik SMK Saka kolaborasi dengan instansi non pemerintah Dudi atau IDUKA, perbankan dan industri permainan puskesmas, Pemdes, BNN, Disnaker. Nah ini puskesmas untuk cek kesehatan, lalu untuk Pemdesnya ini terkait dengan kegiatan pemerintah desa kemasyarakatan gitu. Lalu ada BNN mungkin terkait dengan bahaya narkoba, lalu ada Disnaker untuk informasi terkait dengan pekerjaan dan pembuatan kartu kuning seperti itu. Lalu selain itu mungkin kemarin juga di kegiatan P5 melibatkan dari Komisi Pemilihan Umum di Pak Hamid terkait dengan pemilih pemula seperti itu. Nah itu sudah dijalankan oleh SMK kita. Lalu ada di Juksapil juga terkait dengan perekaman EKTP, mungkin juga adanya dari PMI donor darah ya seperti itu. Itu sudah dilakukan oleh SMK Negeri Karanganyar untuk modal politiknya. Selanjutnya ada di modal agama dan budaya. Ya, alhamdulillah di modal agama dan budaya dan strategi manfaatnya SMK Negeri Karanganyar alhamdulillah sudah adanya kegiatan Jumat Rohani untuk seluruh siswa dan guru. Kemudian berada di lingkungan yang religius, lokasi SMK yang berdekatan dengan beberapa pondok pesantren seperti yang di kami, di Jalan. Kemudian kegiatan PHBI yang rutin, kegiatan peringatan hari besar keagamaan Islam khususnya ini. Kemudian lingkungan masyarakat yang religius ini sama. Dan program ini meneruskan mempunyai budaya yang positif seperti pembiasaan sholat berjamaah. Karena memang sudah alhamdulillah sudah ada jadwalnya. Kemudian peringatan hari besar keagamaan, PHBI tadi sudah. Sholawat, kemudian ekstrakurikuler irmas, ikatan remaja masjid, alhamdulillah. Kemudian perayaan hari besar keagamaan, kegiatan Ramadan. Nah ini kegiatan Ramadan juga alhamdulillah lumayan ramai ada apa namanya bazar, kemudian pembagian takjil, kemudian buka bersama juga sering diadakan. Kemudian mempunyai kebiasaan sholat zuhur berjamaah, sholat Jumat di masjid-masjid dengan berjamaah otomatis. Kemudian pembiasaan keagamaan yaitu pembacaan Asmaul Husna betul sekali pembacaan Asmaul Husna sholat berjamaah, PHBI, lembaga keagamaan, pondok pesantren, masjid, majelis taklim, ini alhamdulillah juga pembiasaan membaca pelafalan Asmaul Husna ini hampir semua guru sebelum KPM dimulai itu hampir semuanya ada kegiatan seperti demikian. Kemarin saya juga observasi bersama Ibu Murah, ternyata tidak hanya di pelajaran agama, di PIPAS ternyata sudah kebiasaan seperti itu. Berikutnya memiliki guru PAI yang luar biasa, masya Allah, kompeten di bidangnya, pandai tafsir Al-Quran.
mempunyai pendidikan agama yang profesional, sudah menggelar SPDI, sarjana pendidikan Islam, alhamdulillah. Kemudian terakhir memiliki keyakinan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa dimaksimalkan di sekolah untuk peningkatan kompetensi anak di bidang religius. Dan alhamdulillah 100% siswa-siswi kita itu beragama Islam, ini muslim semua. Alhamdulillah di SMK Negeri Karanganyar pun seluruh siswi atau siswa putri itu mengenakan jilbab, termasuk juga dengan ibu gurunya seluruhnya. Alhamdulillah. Jadi 100% memang pada sekolah SMK Negeri Karanganyar beragama Islam. Ini sangat kental dengan agamanya dan juga terutama khususnya di agama Islam. Berikutnya yaitu modal fisik, Bapak Tata. Di modal fisik, Bapak Ibu telah mengidentifikasi ya di SMK Negeri 1 Karanganyar ini mempunyai lapangan, bangunan kelas, ruangan kelas, lalu ada laboratorium, bengkel, kantin, kamar mandi, serta gudang, serta ada musola, perpustakaan, lalu mempunyai guru yang masih muda sehingga energik ya dalam sebuah kegiatan itunya. Lalu ada bangunan yang representasi untuk kegiatan belajar mengajar. Lokasinya juga sejuk karena berada di sekitar persawahan. Lalu ya persawahan mewah, fisik sawah. Lalu ada modal fisik yaitu bangunan pendidikan lapangan ya koperasi Bank Mini Antakarya. Memiliki atau mempunyai infrastruktur yang memadai, walau luas tanah belum mencapai 1 hektar ini ya, namun sudah mempunyai bangunan yang tinggi yang megah di tengah-tengah sawah. Lalu ada lift, lapangan, perpus, ruangan kelas, mempunyai lapangan olahraga, sudah bertandar menggunakan ruang kelas yang nyaman. Modal fisik SMK Saka, ruang kelas, ruang guru, ruang komsel, ruang TU, ruang seni, laboratorium, perpustakaan, lapangan upacara, ruang organisasi, kantin, koperasi, dapur, pos satpam, UKS, gudang banget. Lalu ada laboratorium yang memiliki peralatan yang memadai untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi siswa. Nah ini juga kita sudah mempunyai ruang tamu, ruang rapat, panggung kegiatan, lalu ada ruang komite, ruang UKS seperti itu, lalu ada ruang ekskul, ruang OSIS, ruang perpustakaan pramuka ya, ruang musik, ruang BK itu kita lengkap, jumlahnya juga sudah memadai. Kemudian kita juga memiliki alat-alat praktek komputer yang sudah bisa dijalankan oleh siswa-siswa dalam pembelajaran, baik itu komputer mungkin kalau DKP ada kamera di Pak Imam, baik itu kamera biasa maupun untuk syuting seperti panggul ya, kamera panggul, kemudian ada drone tinggi seperti itu dan berbagai pernak-pernik lainnya sehingga menunjang kegiatan pembelajaran. Untuk AKL ini sudah punya Bank Arta Mini, Bank Mini Antakarya, di mana banknya sudah ada meja ya seperti customer, lalu ada ruang tunggunya seperti itu, punya komputer beserta aplikasi yang menjalankan kegiatan perbank minian itu, terus mempunyai alat penghitung uang ya, penghitung uang, lalu scanner uang, apakah mendeteksi ya, mendeteksi uang palsu atau uang asli, lalu yang pasti punya berangkas juga ya dia, punya berangkas seperti itu. Dan untuk PE ini juga punya helm untuk praktek, baju untuk praktek, bahkan sling untuk naik tiang seperti itu untuk melatih tidak takut atas ketinggian karena TE seperti itu. Dan untuk jurusan TKJ ini juga sudah punya tower, ini tower jaringan seperti itu dan digunakan untuk memasang jaringan seperti itu. Ini sudah luar biasa sekali, disebutkan dengan modal fisik yang kita punyai, kita bisa terus mengudara seperti itu berjaya. Untuk modal selanjutnya ada modal Tambahan pertanyaan fisik, DTKJ juga memiliki lab yang sudah
standar kurikulumnya itu sudah industri, Telkom ya, yaitu FOP ya, standar optik ya. Kemudian di TKJ juga, di TE juga walaupun jurusan ini bisa dikatakan baru bontot tapi alhamdulillah peralatannya lumayan lengkap. Kemarin saya lihat survei ada beberapa, bahkan banyak ada almari walaupun itu ruangannya tidak begitu luas, namun ditata rapi sehingga terlihat sangat lengkap alatnya, bahkan hampir semuanya tulisan itu menggunakan running text Pak. Luar biasa. Berikutnya modal lingkungan alam dan strategi pemanfaatannya. Alhamdulillah strategi pemanfaatannya berada di lingkungan sentra industri kasur yaitu Dusun Manalaya. Bahkan kita lebih terkenal SMK Manalaya dibanding SMK Karanganyar kalau di kalangan masyarakat. Karena memang Manalaya lebih terkenal dusunnya itu penghasil kasur. Kemudian mempunyai lingkungan yang strategis sehingga siswa adanya kemudahan akses ke sekolah. Memang alhamdulillah kita berada di pinggir jalan. Jadi akses untuk siswa, guru dan karyawan dan yang lain tamu itu sangat mudah mencari SMK Negeri 1 Karanganyar. Kemudian lingkungan sekolah yang strategis dan mudah diakses, mempunyai lingkungan alam yang kondusif, sejuk dan asri untuk belajar sehingga bisa dijadikan sekolah alam dalam kegiatan pembelajaran terutama fotografi karena view pemandangannya cukup indah. Jadi objeknya banyak ya Pak Imam ini yang nulis ini. Jadi kalau dari drone foto-foto dan sebagainya itu terlihat sangat asri hijau karena di tengah-tengah sawah. Dekat dengan jalan raya, jalur besar atau transportasi umum, dekat dengan pusat pemerintahan. Ya alhamdulillah memang Karanganyar berada di jalan provinsi. Juga di sini juga banyak sekali ada sekolah-sekolah seperti SD Negeri 2, TK juga, kemudian PAUD seberang jalan ini kita naik ke atas itu sudah ada PAUD di situ ini. Dan balai desa juga bersebelahan dengan SD 2 betul sekali. Kemudian pemanfaatan lahan kosong di sekolah sudah ditanam tanaman buah-buahan. Di belakang itu ada pisang. Di belakang itu ada ditanam pisang. Selanjutnya modal lingkungan yang dimiliki yaitu tempat yang strategis di sebelah jalan raya sehingga akses sangat mudah dijangkau. Lingkungan yang sangat strategis mudah diakses, berada di lingkungan yang relatif dengan sumber daya alam yang kaya. Taman sekolah, lahan yang hijau, udara segar, pohon buah, alat dan sawah. Betul sekali memang ini salah satu keunggulan SMK Karanganyar yaitu berada di lingkungan yang kondusif ya. Jadi kalau pagi hari itu kita itu akan melihat beberapa burung ya, dengan kicauannya itu sangat sangat merdu dan membuat hati kita nyaman karena banyak juga pohon hijau-hijau ya, sehingga membuat kita menjadi lebih nyaman. Lalu lingkungan sekitar sekolah yang berupa wilayah yang asli dan subur ya, bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di luar kelas. Kemudian lingkungan yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang kondusif. Alhamdulillah memang keunggulannya dari SMK Karanganyar berkaitan dengan lingkungan dan alam, kita berada di tempat yang strategis untuk belajar yaitu keadaan yang sangat asri. Berikutnya yang terakhir yaitu modal finansial. Penambahan dari modal yang tadi Pak Kelvin, kita juga dekat dengan objek wisata Wabong sehingga bisa memanfaatkan untuk pembelajaran PJOK untuk renang, kita bisa di sana. Selain itu, kita juga dekat dengan Museum Jenderal Sudirman untuk pembelajaran sejarah seperti itu, dan kemarin juga P5-nya kearifan lokal itu untuk di sana. Jam Dan lalu dimulai. UMKM ada pabrik-pabrik kasar di Wanalaya. It's time to begin the sixth lesson. Dan matematika mungkin bisa masuk untuk langsung pembelajaran di sana seperti itu. Lalu ada pabrik roti dan pabrik tempe itu juga untuk mapal kewirausahaan itu Pak Kelvin. Baik, dilanjutkan untuk modal finansial. Nah ini ada BOP, ada BOS, lalu ada kelas, ada koperasi, ada kantin,
kemudian mempunyai bendahara yang paham di bidang keuangan, jadi paham dengan kegiatan. Dari saya. SMK mendapat bantuan dari pemerintah untuk menjalankan kegiatan berupa BOS dan BOP. Kemudian adanya sumber dana BOS, BOP, bantuan pemerintah, hibah, sumbangan dan UPZ ini ya, yang dibantu pengelolaannya oleh PBK ini. Lalu ada modal finansial yang dimiliki sama, yaitu ada BOS, BOP, bantuan lainnya. Kemudian ada mempunyai modal finansial yang cukup walaupun hanya mengandalkan BOS, BOP, warga sekolah mempunyai inisiatif dengan mendirikan unit produksi yang dinamakan dengan unit produksinya ada Saka C, mungkin ada Saka Production seperti itu. Di setiap kompetensi kalian itu ada Atta Karya ataupun pemanfaatan dalam implementasi kewirausahaan. Dana BOS, dana BOP, dan DAK, koperasi tabungan, pendapatan adanya anggaran dari sumber pembiayaan BOS, BOP, serta bantuan lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan. Lalu ada dana BOS, BOP, dan bantuan pemerintah. Tentunya modal finansial ini sebagai pembiayaan kegiatan rutin yang ada di sekolah kita, terutama untuk kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi murid ya, melengkapi sarana prasarana yang tersedia di sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Tentunya Bapak Ibu dari ketujuh modal yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar itu semuanya kita gunakan untuk peningkatan kompetensi dan berpihak pada murid seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Helmi? Cukup, Pak. Kalau cukup, terima kasih Bapak Ibu telah atas kehadiran di kegiatan identifikasi aset SMK Negeri 1 Karanganyar bersama saya Pak Tatang dan Pak Helmi. Alhamdulillah kegiatan ini kita bisa mengenali kekuatan-kekuatan yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar. Bukan berarti ketika ada kendala atau ada masalah kita tinggalkan seperti itu. Kita juga tetap mencari solusi dari kendala atau kekurangan yang ada di SMK Negeri 1 Karanganyar, tapi lebih baik kita fokus pada kekuatan yang menjadi kekuatan di SMK Negeri 1 Karanganyar untuk menjalankan kegiatan atau program yang tentunya berbasis atau berpusat pada murid. Demikian Pak Helmi, untuk waktu dan tugas saya kembalikan ke Pak Helmi. Terima kasih Pak Tatang, dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, beserta murid dari belakang. Alhamdulillah kegiatan aksi nyata 372 ini sudah terlaksana dengan lancar. Saya atas nama pribadi MC sekaligus presentator bersama dengan Pak Tatang mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran kesempatan pada acara yang ini. Mohon maaf jika banyak kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Tadi di awal saya mengawali dengan pantun, di akhir kami pun mengakhiri dengan pantun. Jangan lupa cakap lagi. Public figure mainkan adegan untuk membuat film ironi. Sebelum semua kita usaikan, jawablah salam penutup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi